فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن جاهد في سبيله إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiah, juga nikmat dimudahkannya kita bisa menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang dengan ini insyaallah mudah-mudahan tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita, tapi semakin menambah beratnya timbangan amal saleh kita, sekaligus menjadi amalan yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas qudwah hasanah kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Ketua dan segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para alim, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tokoh dan jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini tentu kita mengawali dengan sama-sama mendoakan saudara-saudara kita, terkhusus yang terdampak musibah baik di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan tempat-tempat lainnya, juga saudara-saudara kita yang menjauh di belahan dunia lainnya, terkhusus di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam, memberikan kepada mereka kesabaran dan ketabahan menghadapi ujian dan musibah ini, dan juga mereka-mereka yang wafat dalam keadaan iman dijadikan alam barzahnya raudhatun min riyadil jannah. Bagi juga yang masih Allah berikan panjang umur, semoga diberikan oleh Allah pahala yang besar atas kesabaran menerima ujian ini. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan suratul Fatihah yang kita baca menjadi doa untuk kita semua dan juga untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pembahasan kita mengenai bagaimana seharusnya seorang muslim ya, dalam interaksi kehidupan
individu maupun kehidupan sosialnya, ya, berinteraksi dengan saudara-saudara kita di luar Islam. Bahkan juga nanti terkhusus bagaimana kita juga bersikap terhadap kegiatan-kegiatan yang ada dilakukan di akhir tahun Masehi ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya akan mengawali bahasan ini dari pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, dan saya yakin ini juga sudah dibahas di masjid kita ini. Namun untuk mungkin saling menguatkan pandangan dan pemahaman kita tentang bagaimana mengucapkan selamat terhadap hari raya saudara kita yang lain. Sebab hampir di setiap tahun pertanyaan ini muncul, walaupun ini sudah lewat beberapa hari yang lalu. Tapi untuk menjadi pengetahuan, dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada salahnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berkaitan dengan hari raya suatu agama, tentu itu merupakan syiar dan simbol yang utama ajarannya, ya, serta mengandung nilai dan makna teologis atau mengandung nilai keimanan, ya, dan itu merupakan ciri khas, ya. Bahkan hari raya itu juga bukan semata-mata mengekspresikan kegembiraan, ya, tetapi dia juga merupakan suatu cerminan keyakinan. Jadi seseorang berhari raya itu mencerminkan sebuah keyakinan atau keimanan dalam akidah kita. Maka di sisi lain juga manusia sebagai makhluk sosial. Ya, makhluk sosial itu makhluk yang tentu berinteraksi dengan manusia lainnya. Dia bukan makhluk individu, ya. Bahkan termasuk dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama. Islam mengajarkan untuk terus berbuat baik, ya, kepada muslim maupun non-muslim, ya, dalam keadaan damai tentunya. Dan ini merupakan satu ajaran yang dibawakan oleh baginda Nabi SAW sebagai perwujudan daripada umat yang rahmatan lil alamin. Dan insyaallah kita sepakat bahwa yang namanya rahmatan lil alamin itu tidak hanya dalam kalangan manusia saja, bahkan juga bagi semua makhluknya. Ya, makhluk di sini tidak hanya manusia, ya, bahkan juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya, ya, hewan dan lain sebagainya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan bagaimana seorang muslim mengekspresikan hidup bersosialnya, ini tentu banyak di kalangan para ulama memberikan pandangan-pandangan sekaligus juga memberikan satu arahan agar tidak terjatuh dalam kategori kesyirikan terutama, ya, karena ketika terjadi penyimpangan di sana sini, baik itu melalui ucapan atau melalui ungkapan-ungkapan, ya, orang kadang-kala itu kan hanya sekedar ucapan, ya. Itu kan cuma sekedar omongan biasa saja. Tidak. Di dalam Islam, ucapan itu akan menjadi sesuatu hal yang dipertanggungjawabkan, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ucapan itu akan menjadikan seseorang dalam keimanannya akan menjadi timbangan tersendiri, ya, karena kita banyak diajarkan oleh baginda Nabi SAW dalam sekian banyak hadis Rasul SAW. Ucapan-ucapan itu banyak mengandung nilai-nilai yang tinggi, dan atau sebaliknya, ucapan atau ungkapan itu akan banyak mengandung mudarat, bahkan mendatangkan murka Allah
Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu para ulama mereka menyimpulkan ada beberapa pertanyaan utama ya, dalam hal mengucapkan selamat berhari raya kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, di antara pertanyaannya adalah apakah boleh seseorang mengikuti perayaan agama lain dan mengucapkan selamat hari rayanya? Ya. Yang kedua, klasifikasi masalahnya adalah apakah ini bagian dari akidah yang dilarang atau persoalan sosial yang bersifat fleksibel. Maka muncullah perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengkategorikannya haram dan sebagian ada yang membolehkan tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama mengikuti perayaan agama saudara-saudara kita yang lain, apapun itu agamanya. Di dalam persoalan ini para ulama memberikan berbagai macam perspektif ya. Yang pertama, ketika berperan aktif ya, menyemarakkan hari raya saudara kita yang lain dan terlibat langsung dalam perayaan itu, maka jelas dihukumi haram ya. Dan juga mengikuti bahkan sampai masuk di tempat-tempat ibadah saudara-saudara kita, hukumnya adalah haram. Begitu juga berkaitan dengan hura-hura di tahun baru, pergantian tahun baru Masehi. Ini juga termasuk hal yang secara tegas oleh para ulama bahwa itu termasuk di antara hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi dasar pengharaman ini? Yang pertama, tasyabbuh, mencampur adukan agama. Bahwa akidah dan ibadah merupakan inti ajaran Islam. Hari raya satu agama adalah peribadatan berdasarkan akidahnya, sebagaimana Idul Fitri dan juga Idul Adha. Yang kedua, larangan secara historis ya. Suatu saat pernah Rasulullah didatangi oleh beberapa tokoh dari kalangan kafir Quraisy. Di antara tujuan kedatangan mereka adalah menawarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka hidup bertoleransi. Apa yang disampaikan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka mengatakan, engkau sembah Tuhan kami setahun dan kami akan menyembah Tuhanmu selama 1 tahun. Kami meyakini dalam agamamu ada kebaikan-kebaikan, maka akan kami ambil kebaikan-kebaikan itu. Dan juga di dalam agama kami ada kebaikan-kebaikan, dan silakan ambil kebaikan-kebaikan itu. Ini yang menjadi sabab atau asbabun nuzul daripada turunnya surat Al-Kafirun. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ayat ini menjadi penegasan kepada tokoh-tokoh Quraisy saat itu yang datang kepada Rasulullah SAW untuk melakukan sebuah cara bertoleransi, yaitu saling menyembah Tuhan yang mereka miliki. Tapi Allah dengan tegas dalam ayat ini, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang ketiga, bahwa memberikan pernyataan selamat itu merupakan kesaksian palsu ya. Keikutsertaan seseorang memberikan ucapan tersebut adalah merupakan bentuk kesaksian palsu. Kenapa?
Kalau dia mengatakan hanya di lisan saja, sementara di dalam hati dia tetap beriman, berarti bukan hanya sekedar basa-basi, tapi ini sudah merupakan bentuk kesaksian, pernyataan yang hanya dibuat-buat. Dan itu tentu di dalam Islam tidak dibenarkan seseorang memberikan kesaksian, pernyataan yang membungkus sesuatu keburukan dengan seakan-akan ini adalah sesuatu hal yang dibolehkan. Yang sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga dalam historis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah. Pada saat baginda Nabi hijrah ke Madinah, Nabi mendapati beberapa kaum mereka bergembira ria. Ya, lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa gerangan kalian bergembira ria?" Kata mereka, "Kami dulu di masa jahiliyah, kami senantiasa merayakan bergembira ria, disebutkanlah acara-acara mereka." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya Allah telah mengganti untuk kalian yang jauh lebih baik." Ya, apa yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bergembira ria yang jauh lebih baik adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Diriwayatkan dalam hadis Imam Abu Dawud di nomor hadis 1134. Hadis ini membuktikan bahwa perayaan suatu agama termasuk peribadatan yang tidak diperbolehkan, ya, untuk diikuti oleh seorang muslim, oleh seorang yang beriman. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pernyataan atau kesaksian palsu di dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat ke-72, Allah menegaskan yang artinya orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, ya, qaulaz zur. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang berjalan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalu saja dengan menjaga kehormatan diri mereka, maru kirama. Artinya mereka tidak memberikan ucapan-ucapan yang justru dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan ucapan-ucapan itu. Imam Ibnu Sirin, beliau pernah menyampaikan dalam satu pandangannya terkait dengan ucapan-ucapan yang diberikan, termasuk ucapan salam kepada orang-orang di luar Islam, ini menunjukkan kelemahnya keimanan. Sebab Rasulullah, para sahabat, bahkan mereka tidak memberikan ucapan salam kepada orang-orang di luar Islam, mengawali salam itu jika bertemu. Ya, kalau toh mereka mengucapkan salam, baru Rasul menjawabnya dengan alainas salam. Bahkan ketika di antara seorang Yahudi yang berpapasan dengan Rasulullah yang saat itu sedang berjalan dengan Ummul Mukminin Aisyah, Yahudi tadi mengucapkan kepada Nabi bukan assalamualaikum, tapi assalamu alaikum. Sam artinya satu kalau bahasa ini racun, ya. Yang maksudnya ketika mengucapkan assalamualaikum itu artinya matilah engkau. Ketika Ummul Mukminin mendengar ucapan salam yang diucapkan Yahudi ini kepada Rasulullah, beliau langsung berontak. Ya, mungkin namanya wanita, ya. Begitu mendapatkan ucapan itu dari seorang Yahudi, maka membalasnya dengan ucapan yang jauh lebih buruk daripada ucapan Yahudi tadi. Maka kemudian Rasul mengingatkan Ummul Mukminin, mahlan ya Aisyah, ya, jangan terlalu emosi, itu maksudnya. Karena Rasul diucapkan dengan itu, maka dibalas oleh Rasulullah dengan ucapan wa alaikassalam, wa alaikassalam, dan untukmu juga kematian. Jadi Rasul membalasnya dengan sesuatu hal yang sama. Tadi Yahudi tadi mengucapkan salamnya dengan assalamualaikum, maka Nabi menjawabnya dengan assalamu alaik, ya, juga kematian untukmu. Jadi Rasul nggak melebihkan daripada
Ya, ucapan yang diucapkan oleh Yahudi tadi. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan MUI telah mengeluarkan fatwa pada tanggal 7 Maret 1981 tentang perayaan Natal dan hari-hari besar agama lain itu merupakan dari persoalan agama. Kemudian mengikuti upacara tersebut bagi saudara-saudara kita yang non-muslim maka hukumnya haram. Ini fatwa MUI. Dan umat Islam tidak dianjurkan mengikuti kegiatan-kegiatan apapun yang berkaitan dengan hari raya agama lain, termasuk juga dalam mengakhiri pergantian tahun. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun di antara para ulama memang masih ada perbedaan-perbedaan yang mencolok terkait dengan dibolehkan atau tidaknya, tetapi juga memberikan syarat yang begitu ketat untuk seseorang yang mungkin terpaksa harus mengucapkan kalimat itu. Dan ini tentu menjadi wilayah-wilayah kalangan tertentu, misalnya para pemimpin bangsa dan negara yang mau tidak mau harus mengucapkan itu, dan ini syaratnya juga tidak mudah. Kalau kita melihat para imam madhab juga mereka berpendapat terkait dengan memberikan ucapan salam ini. Di antaranya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yang memberikan pernyataan hukum terkait dengan memberikan ucapan selamat hari raya terhadap agama lain. Beliau menyampaikan haram, bahkan juga masuk ke tempat-tempat ibadah mereka jika di tempat-tempat itu terdapat patung-patung sesembahan mereka. Ini yang kemudian menjadi pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Hanafi. Sedangkan pendapat Imam Hanafi Hambali, beliau berpendapat bahwa diperbolehkan jika dengan tujuan mendatangkan maslahat tertentu. Disebutkan di dalam Al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah dan juga Jawahir Al-Ikhlil juga berpendapat bahwa Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla membolehkan akan hal itu, namun dengan syarat yang cukup ketat. Yang sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mengikuti hura-hura tahun baru Masehi. Dalam satu ayat yang insyaallah sudah sering kita dengar terkait dengan perbuatan lagun dan juga perbuatan tabdzir, biasa yang terjadi di malam pergantian tahun baru. Di sana ada sekian banyak uang yang dikeluarkan untuk sekedar membeli yang namanya kembang api. Kita melihat bahwa di hari pergantian itu, detik-detik pergantian tahun itu, di sana dinyalakan sekian banyak, bahkan mungkin bisa miliar uang yang dikeluarkan untuk sekedar memenuhi hasrat hawa nafsu manusia. Padahal betapa banyak orang yang masih sangat membutuhkan biaya untuk kehidupan mereka. Maka ini termasuk hal yang dilarang oleh agama, bahkan itu termasuk tasyabuh dalam kekufuran, yaitu menyerupai amalan-amalan yang khas dilakukan oleh mereka berdasarkan ajaran agama dan keimanan mereka. Dan jelas ini hukumnya haram. Tabdzir saja sudah hukumnya haram. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Jadi mubadzir atau melakukan tabdzir, apalagi sampai berjuta-juta, bermiliar-miliar uang hanya untuk dibakar, dengan membakar kembang api dan lain sebagainya, ini tentu akan banyak sekali mudarat yang ditimbulkannya, dan tidak sedikit juga bahkan dengan membakar petasan dan sebagainya banyak korban manusia.
Ini sudah keluar dari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang muslim seharusnya ketika ada pergantian tahun, karena tentu pergantian tahun Masehi itu sesungguhnya juga berdasarkan sunatullah. Ya, kalau kita umat Islam, ya pergantian tahun itu berdasarkan hitungan bulan Qamariyah. Nah, sedangkan Masehi berdasarkan Syamsiyah. Dua-duanya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim ketika terjadi pergantian tahun sesungguhnya dia harus bersyukur kepada Allah. Yang kedua, dia harus bertobat kepada Allah, melakukan evaluasi, muhasabah diri, sehingga kalau toh didapati setahun yang dia lewati mungkin ada keburukan-keburukan, ada kemaksiatan-kemaksiatan, maka yang harus dia lakukan segera bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak justru berhura-hura, bahkan lupa diri dengan berbagai macam makanan dan minuman yang memabukkan. Alhamdulillah. Ini justru jauh dari nilai-nilai keimanan, jauh dari nilai-nilai akidah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang melakukan amalan yang menyerupai amalan-amalan orang-orang di luar Islam, maka dia bagian daripada orang-orang di luar Islam. Ini menjadi peringatan yang begitu penting dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kita sebagai seorang muslim ingin menjauhkan dari segala hal yang juga Rasul mintakan kepada kita untuk menjauhinya. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, laisa minna man tashabbaha minhum, dan tidaklah termasuk dari golongan kami orang-orang yang menyerupai mereka. Ya, menyerupai mereka adalah orang-orang di luar Islam. Ini yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memasukkan umatnya yang melakukan perbuatan-perbuatan yang perbuatan itu sesungguhnya menjadi amalan dan perbuatan-perbuatan orang-orang di luar Islam. Tentu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi catatan penting bagi kita terkait dengan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berucap, sehingga insya Allah kita dijauhkan dari berbagai macam hal yang dapat merusak akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu berlindung dari segala macam bentuk kesyirikan yang kita ketahui atau mungkin ada yang tidak kita ketahui. Ya, mungkin ada kesyirikan yang kita ketahui dengan jelas, misalnya menyembah sesuatu selain Allah, itu jelas. Ya, atau meyakini sesuatu memiliki kekuatan, bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya, ini juga termasuk hal mengandung kesyirikan. Tapi bahkan ada ucapan yang mungkin kita tidak terasa mengucapkannya, tetapi juga mengandung kesyirikan. Dan itu banyak Rasul sudah ajarkan kepada kita. Bahkan sampai kita mempercayai suara burung saja, atau yang disebut dengan tatayur, yang mungkin menurut sebahagian kaum muslimin ya sering menganggap itu sesuatu hal yang biasa, ya, di tengah-tengah masyarakat. Padahal ini juga mengandung kesyirikan. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita suatu doa agar kita tidak terjebak atau kita tidak masuk kepada hal-hal yang mengandung kesyirikan, baik yang kita terang-terangan mengetahuinya itu kesyirikan, atau sesuatu hal yang mungkin masih samar-samar, atau mungkin kita tidak tahu bahwa itu termasuk kesyirikan. Apa di antara doa yang beliau sampaikan? Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ini doa menjadi hal yang sangat penting untuk kita baca, ya. Karena boleh jadi tanpa kita sadari kita sudah melakukan sesuatu hal yang mengandung kesyirikan. Padahal kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Rasul mengajarkan doa ini untuk dibaca paling tidak di pagi hari 3 kali dan di sore hari 3 kali. Boleh kita baca sama-sama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Boleh sekali lagi? Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa na'udzubika min an nusyrika syai'an la na'lamu. Ya, jadi doa ini mengajarkan agar kita selalu berlindung kepada Allah dari segala macam bentuk kesyirikan, baik kesyirikan dalam bentuk ucapan, baik kesyirikan dalam bentuk perbuatan, ataupun yang lainnya, bahkan mungkin pikiran dalam hati kita. Dan itu kita harus segera berlindung kepada Allah dari semua bentuk-bentuk kesyirikan. Karena sesuatu yang mengandung kesyirikan ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya kelak di yaumil akhir. Ya, karena dalam hatinya ada kesyirikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di mana di hari yang tidak ada manfaatnya sedikit pun anak-anak, keturunan, harta dan lain sebagainya, kecuali yang datang kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Para ulama menafsirkan kalimat hati yang bersih adalah hati yang jauh dari kesyirikan. Yang kedua, hati yang bersih adalah hati yang terjaga dari berbagai macam bentuk penyakit. Entah itu penyakit kesombongan, entah itu penyakit iri dan dengki atau hasad, dan berbagai macam penyakit. Maka orang yang diterima oleh Allah yang datang kepadanya dengan hati yang bersih. Bersih imannya, tidak bercampur dengan kesyirikan, bersih pikirannya, bersih segala-galanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan salam. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dulu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua dan menjadi pengingat untuk diri saya pribadi dan juga untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau yang ingin bertanya, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz mengenai tadi larangan untuk mengucapkan Natal gitu. Iya. Sebagian ulama kita ada yang berpendapat dia berpegang pada surat Maryam ayat 33. Nah, itu kan di situ ada pengucapan salam kesejahteraan gitu bagi kelahirannya. Gitu. Iya. Nah, mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika Nabi Isa alaihissalam menyampaikan salamun alaina yauma wulidtu wa yauma ub'atsu hayya, ini memberikan ucapan kepada diri beliau. Ya, Nabi Isa alaihissalam memberikan ucapan selamat itu dalam rangka beliau sebagai nabi dan rasul dan sebagai hamba Allah, bukan sebagai anak Allah. Ya, jadi kalimat ucapan dari Nabi Isa alaihissalam bukan menyatakan dirinya bahwa dia adalah anak Allah, tapi ucapan-ucapan yang sekarang terucap di tengah-tengah kehidupan masyarakat adalah memberikan sebuah bentuk pernyataan dan dukungan atas pernyataan bahwa Isa adalah anaknya Tuhan. Tentu ini menjadi pernyataan yang jauh kontradiksi dengan ucapan Nabi Isa alaihissalam. Ya, sangat-sangat jauh gitu. Sehingga
tidak bisa dijadikan dalil bahwa dibolehkannya seseorang mengucapkan kelahiran Nabi Isa satu pihak dan juga sebagai bentuk pernyataan bahwa Isa adalah anak Tuhan. Kalau kita memberikan ucapan Nabi Isa sebagai hamba Allah dan sebagai Rasulnya, boleh saja. Tetapi ketika kita tanyakan yang dimaksud dengan hari raya ini, apakah sekedar mengucapkan kelahiran Nabi Isa sebagai hamba Allah dan Rasulnya, atau lebih dari itu? Kalau kita tanya, pasti mereka akan mengatakan, iya, Nabi Isa sebagai anak Allah, anak Tuhan. Nah, inilah yang kemudian akan merusak keimanan seseorang. Wallahu a'lam. Itu. Monggo. Tambah pertanyaan Pak. Monggo. Terkait dengan ucapan Natal dan tahun baru saja. Sekarang ini kalau kita misalnya bekerja di perusahaan itu kan kita punya mitra ya. Nah, mitra kita itu usahanya Nasrani atau Muslim. Nah, kadang-kadang dari perusahaan itu udah dicetak nih ucapan itu selamat Natal dan tahun baru. Kita sebagai misalnya salah satu pemimpin diminta untuk tanda tangan gitu untuk ucapan itu dikirimkan kartunya. Nah itu dengan pertimbangan tadi ya, dengan syarat-syarat khusus itu masuk nggak kategori itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada beberapa ulama yang tadi karena mungkin seseorang memiliki jabatan tertentu, baik sebagai pemimpin di sebuah negara, yang di dalam negara itu banyak sekali heterogen agama dan keyakinan, dan juga mungkin pemimpin-pemimpin di sebuah perusahaan dan lain sebagainya, dalam rangka menguatkan persatuan di dalam perusahaan itu, maka ada sebagian ulama yang membolehkan. Di antara ulama yang membolehkan adalah ada Nasr Farid bin Wasil, mantan mufti Mesir, ya. Beliau mengatakan tidak terlarang secara syar'i memberikan selamat kepada non-muslim pada hari raya, dan hal itu bukanlah perilaku yang membuat keluar dari Islam. Yang tidak membuat seseorang keluar dari Islam, dengan alasan Nabi pernah menerima hadiah dari non-muslim, menjenguk orang sakit di antara mereka, berinteraksi dengan mereka dalam keadaan damai. Ini di antara pendapat ulama Mesir, ini ulama kontemporer ya. Juga Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau pernah menyampaikan, menurut sebagian fuqaha tidak ada larangan untuk berbasa-basi, ya, istilahnya berbasa-basi, ya, menyampaikan selamat kepada mereka-mereka yang berhari raya, asal ungkapan selamat itu tidak menunjukkan pembenaran terhadap akidah mereka. Jadi kalau tadi Bapak menandatangani, Bapak tidak bermaksud membenarkan keyakinan mereka, masih ada peluang untuk melakukan itu. Artinya baik dalam bentuk ucapan ataupun menandatangani kartu-kartu ucapan tadi. Ini menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama dari Suriah. Jadi masih ada beberapa pandangan atau pendapat-pendapat ulama. Tetapi kalau saya ingin lebih menyelamatkan keimanan saya. Ya, saya sampaikan, saya pernah jadi RT juga, Pak. Pernah jadi RT di lingkungan, dan saya sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, mohon maaf kalau saya tidak memberikan ucapan apapun. Bukan berarti kita tidak bertetangga dengan baik, tidak bersaudara secara bangsa dan negara, ya, kita tetap menjaga hubungan. Justru dengan itu kita saling bertoleransi. Silakan Anda beribadah dengan cara Anda sendiri, sesuai dengan keyakinan Anda. Kami tidak akan mengganggu, kami tidak akan menghalangi. Silakan kami berikan kesempatan untuk itu. Dan sebaliknya, kami pun ketika berhari raya, kami tidak meminta Anda sekalian mengucapkan selamat itu kepada kami, ya. Dan kami menganggap Anda semua sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat yang saling bertoleransi. Dan alhamdulillah mereka saling memahami.
Ya, jadi di lingkungan kemudian juga kita heterogen dari sisi keyakinan agama. Tapi alhamdulillah dengan saya menyampaikan secara terang-terangan begitu, mereka juga tidak merasa tersinggung dan mereka juga tidak merasa wah ini Pak Sanudin ini kayak ekstrim gitu, nggak mau ucapin, enggak. Justru kami saling menghormati. Kami beribadah dengan cara kami, silakan Anda beribadah dengan cara dan keimanan Anda masing-masing, dan itu insya Allah kami berjalan seiring, tidak ada sesuatu hal yang kemudian saling merugikan satu dengan yang lain. Tetapi tadi kalau ditanyakan seperti ada pendapat ulama, artinya kalau kemudian ada perbedaan masih ada pilihan-pilihan tentu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, bagi yang mungkin ingin istiqomah komitmen dengan agama ini dan ada kekhawatiran ya mungkin merusak keyakinan dan sebagainya, ini tentu harus dijauhi. Ya. Saya pernah dapat cerita ketika ada serombongan ibu-ibu bawa anak-anak ke mall ya. Di mall itu kan kalau hari raya mereka kan masya Allah ya. Ternyata ketika mau datangi satu stand tempat pertunjukan yang di sana ada simbol Santa Claus ya, bagi-bagi hadiah. Begitu anak-anak itu mau datang, Santa Clausnya nggak ada. Ditanya, kemana Santa Claus? Lagi sholat dulu Pak. Lagi sholat. Nah ini jelas tasyabuh ya. Ini udah. Jadi Santa Clausnya lagi sholat dulu. Rupanya dia muslim, sengaja oleh pimpinannya suruh berpenampilan berpakaian dengan cara seperti itu. Nah ketika anak-anak mau datang ke situ minta hadiah, ditanya mana? Kok nggak ada yang bagi-bagi? Oh lagi sholat dulu katanya. Nanti setelah sholat bagi lagi katanya. Astagfirullah. Nah, ini satu kondisi yang menurut saya tidak pas gitu ya. Karena apa? Ya tentu namanya akidah, tidak boleh itu menjadi sesuatu hal yang ya dipermainkan. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi Pak? Satu lagi mungkin kalau ada. Atau sudah cukup ya? Baik, kalau tidak ada lagi mungkin kita cukupkan dulu. Hadirin sekalian, ini untuk sekedar mengingatkan diri saya dan kita semua, mudah-mudahan intinya Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita. Ya Allah memelihara tauhid yang ada dalam keyakinan kita dan menjauhkan dari hal-hal yang mengandung kesyirikan sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadi murka kepada kita. Alhamdulillah. Baik, kita akhiri majelis kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak. ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا بلا تعب ولا نسب إنك على كل شيء قدير يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق وأنت خير الرازقين اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرمين وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجد الأقصى بلا تعب ولا نسب إنك على كل شيء قدير يا عالم في الصدور يا عالم ما في الصدور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum.